Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Meli Lestari Anggreni dengan NIM 21130411016 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan dari komponen silabus dan RPP pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa sih itu silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar menurut Kunandar 2011. Nah, sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang seringkali disingkat dengan RPP adalah pegangan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP ini dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dasar pada hari tersebut. Perbedaan pada komponen silabus KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Silabus KTSP. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus KTSP yaitu yang pertama ada standar kompetensi yang merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan atau SKL. Yang kedua ada kompetensi dasar yang merupakan kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga ada materi pokok atau materi pembelajaran, merupakan pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran, adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan yang meliputi kegiatan tatap muka maupun kegiatan non tatap muka. Dan yang kelima ada indikator yang merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam ada penilaian yang dapat berupa tes maupun non-tes. Yang ketujuh ada alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar yang bisa berupa buku paket maupun bisa berupa internet dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari silabus KTSP. Silabus kurikulum 2013. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus kurikulum 2013 yaitu yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga ada kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat ada kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran. Yang kelima ada tema. Tema ini khusus untuk SD, MI, atau SDLB atau paket A. Yang keenam ada materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan ada penilaian yang merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian atau hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan ada alokasi waktu sesuai dengan jumlah mata pelajaran dalam setiap struktur kurikulum satu semester atau satu tahun. Dan yang terakhir ada sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, dan sumber belajar lain yang relevan. Nah, ini merupakan contoh dari silabus kurikulum 2013.
silabus kurikulum merdeka. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus kurikulum merdeka yaitu yang pertama ada mata pelajaran, yang kedua ada elemen atau capaian pelajaran, ada fase A, B, C, D, E, dan F sesuai dengan jenjang tingkatan. Yang ketiga ada alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang keempat ada materi. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada penilaian. Yang ketujuh ada alokasi waktu. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Nah, ini merupakan contoh dari silabus kurikulum merdeka. Jadi, perbedaan silabus pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka terletak pada komponen-komponen penyusun silabusnya. Pada kurikulum KTSP terdapat standar kompetensi. Pada kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan juga tema pada jenjang SD atau MI atau SDLB atau paket A. Sedangkan pada kurikulum merdeka terdapat elemen atau capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Persamaan dari silabus kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Persamaan dari silabus KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ketiga kurikulum ini sama-sama dibuat dan dirancang oleh pemerintah pusat, yaitu oleh Dinas Pendidikan Nasional. Yang kedua, mata pelajaran pada ketiga kurikulum ini masih tetap sama. Adapun kesamaannya yaitu pada sensi kurikulum. Contohnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa. Siswa yang memiliki peran untuk menggali pengetahuan, bukan sebagai penerima pengetahuan itu sendiri. Sedangkan guru berperan sebagai teman belajar. Dan yang terakhir yaitu pada komponen-komponen yang terdapat pada silabus ketiga kurikulum ini sama, tapi memiliki susunan penjabaran yang sedikit mengalami perbedaan. Komponen yang dimaksud yaitu materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Perbedaan RPP pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. RPP pada kurikulum KTSP. Adapun sistematika dari penyusunan RPP pada kurikulum KTSP yaitu yang pertama ada nama sekolah, yang kedua ada mata pelajaran, yang ketiga ada kelas, yang keempat semester, yang kelima pertemuan keberapa, yang keenam alokasi waktu, yang ketujuh standar kompetensi, yang kedelapan kompetensi dasar, yang kesembilan indikator, yang kesepuluh tujuan pembelajaran, yang kesebelas ada materi pembelajaran, yang kedua belas ada metode pembelajaran, yang ke-13 ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Adapun perbedaan antara kurikulum KTSP dengan kurikulum lainnya, yaitu yang pertama yaitu pada RPP kurikulum KTSP dikembangkan oleh guru dengan berpedoman pada Permendiknas nomor 24/2006. Yang kedua yaitu pada RPP kurikulum KTSP menggunakan standar isi. Yang ketiga, RPP pada kurikulum KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang keempat, pada RPP KTSP jam dari mata pelajaran durasinya lebih sedikit. Yang kelima, pada RPP KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang keenam, pada RPP KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar. Yang ketujuh, pada RPP KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan. Dan yang terakhir, prinsip penyusunan RPP KTSP merujuk pada sistem pembelajaran dan pencapaian kompetensi. RPP kurikulum 2013. Adapun sistematika penyusunan RPP kurikulum 2013, yaitu yang pertama ada nama sekolah, yang kedua ada mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat atau sumber pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian. Adapun perbedaan RPP kurikulum tahun 2013 dengan kurikulum lainnya yaitu yang pertama, RPP kurikulum 2013 dikembangkan oleh guru dengan berpedoman pada Permendiknas nomor 103/2014.
Pada RPP Kurikulum 2013 menggunakan standar inti. Yang ketiga, RPP Kurikulum 2013 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, RPP Kurikulum 2013 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Yang kelima, RPP Kurikulum 2013 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Yang keenam, RPP Kurikulum 2013 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang ketujuh, RPP Kurikulum 2013 lebih detail dengan 3 penilaian, yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedelapan, RPP Kurikulum 2013 dibuat untuk rencana pembelajaran 1 kali pertemuan. Dan yang terakhir, RPP Kurikulum 2013 menjelaskan tentang sumber belajar. RPP Kurikulum Merdeka. Adapun sistematika penyusunan kurikulum merdeka. Yang pertama ada satuan pendidikan, yang kedua ada kelas atau semester, yang ketiga ada tema, yang keempat ada alokasi waktu, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada aktivitas pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketujuh ada alat dan sumber belajar, dan yang terakhir ada penilaian. Adapun perbedaan RPP Kurikulum Merdeka dengan RPP Kurikulum lainnya, yaitu yang pertama, pada RPP Kurikulum Merdeka dikembangkan oleh guru dengan komponen minimal 1 lembar dan berpedoman pada Permendikbud nomor 14/2019. Yang kedua, pada RPP Kurikulum Merdeka, tujuan pembelajarannya menggunakan kata operasional yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, pada RPP Kurikulum Merdeka ini tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, RPP Kurikulum Merdeka menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, dan keadaan sehari-hari siswa. Yang kelima, pada kegiatan pendahuluan yang terdapat pada RPP Kurikulum Merdeka meliputi orientasi, persepsi, dan motivasi. Yang keenam, kegiatan inti yang terdapat pada RPP Kurikulum Merdeka meliputi aksi, reaksi, prediksi, dan solusi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Persamaan RPP Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka. Adapun persamaan dari Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka, yaitu pada ketiga kurikulum ini memiliki komponen yang sama, yaitu terdapat pada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga terdapat penilaian. Tetapi penjabarannya disajikan dengan cara yang berbeda.